Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia, semester 4 dari kelas B, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kajian kitab hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sofyan Effendi, SCHIMA. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kitab Al-Mustadrak ala Shahihain karya Al-Hakim. Topik pembahasan materi ini yang pertama biografi penulis, meliputi nama dan nasab, kepribadian dan mazhab, serta rihlah ilmiah. Yang kedua, identifikasi fisiologis kitab yang meliputi nama kitab, jenis kitab, serta isi kitab. Selanjutnya biografi Al-Hakim. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdun bin Hakam bin Nu'aim bin Al-Bayy Al-Dabbi Al-Tahmani Al-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur pada hari Senin 12 Rabiul Awal 321 Hijriah. Beliau sering disebut dengan Abu Abdullah Al-Hakim atau Ibnu Al-Bayy atau Al-Hakim Abu Abdullah untuk menghindari kekeliruan nama Al-Hakim lainnya yang sama, seperti Abu Ahmad Al-Hakim, Abu Ali Al-Hakim Al-Kabir, ataupun Khalifah Fatimiyah di Mesir yakni Al-Hakim bin Amrullah. Ayah Al-Hakim adalah seorang pejuang yang dermawan, ahli ibadah, serta sangat loyal terhadap penguasa Bani Saman yang menguasai daerah Samaniyah. Dalam catatan sejarah, daerah Samaniyah pada abad ketiga Hijriah telah melahirkan tokoh-tokoh hadis kenamaan, semisal Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, serta Ibnu Majah. Di tempat ini, Al-Hakim muncul dan dibesarkan. Kondisi seperti ini juga sedikit banyak mempengaruhi kemunculan Al-Hakim sebagai pakar hadis abad keempat. Selanjutnya, kepribadian dan mazhab Al-Hakim. Di kala itu, Imam Al-Hakim hidup di dua kekhalifahan yakni Baghdad dan Mesir yang mayoritas penduduknya berpaham Sunni. Sedangkan para penguasa bermazhab Syiah. Mesir dikuasai oleh Syiah Sabaiyah dan Baghdad dikuasai oleh Syiah Isna Asyariyah. Kebanyakan dari penguasa Baghdad yang berteologi Sunni hanyalah sebagai formalitas saja. Namun secara de facto mereka tidak memiliki kekuasaan apapun untuk merealisasikan berbagai kebijakan yang telah dibuat. Meskipun mayoritas masyarakat di kedua kekuasaan tersebut berteologi Sunni, tetapi karena penguasanya Syiah, mau tidak mau para penguasa Syiah tersebut akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendaknya. Pada masa ini, Al-Hakim pernah diangkat menjadi pegawai pemerintah, namun ketika ia diangkat sebagai hakim di Jurjan, Al-Hakim menolaknya. Pada masa itu pula, dikarenakan adanya pertikaian internal yang terjadi, maka kekuasaan Bani Saman berhasil ditaklukkan oleh Ghaznawi. Menurut beberapa ulama, Al-Hakim pernah tertuduh mengikuti aliran Syiah, namun ada beberapa ulama yang membantah tuduhan tersebut. Selanjutnya yakni rihlah ilmiah Al-Hakim. Pada masa kecilnya, Al-Hakim berada di bawah bimbingan dan pengawasan ayahnya serta pamannya. Baru pada usia 13 tahun, beliau berguru kepada ahli hadis yakni Abu Hatim Ibnu Hibban dan ulama-ulama yang lainnya. Al-Hakim melakukan rihlah ilmiah ke berbagai wilayah seperti Irak, Khurasan, Transoxiana, serta Hijaz. Kehadiran Al-Hakim di berbagai tempat itu yakni untuk berguru langsung dengan para ahli hadis yang ada, agar sanad hadis yang diterimanya memiliki nilai sanad yang ali atau unggul. Dalam perjalanan hidupnya selama 84 tahun, Al-Hakim telah melakukan kiprah yang memberi kontribusi cukup besar dalam bidang hadis melalui karyanya yakni Al-Mustadrak ala Shahihain. Selanjutnya, identifikasi fisiologis kitab. Kitab tulisan Al-Hakim ini dinamakan Al-Mustadrak, yang artinya ditambahkan atau disusulkan atas Shahihain. Dinamakan demikian karena berasumsi bahwa hadis-hadis yang disusun dalam kitabnya merupakan hadis-hadis sahih atau memenuhi syarat kesahihan Bukhari dan Muslim, dan belum tercantum dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Adapun kandungan hadis dalam Al-Mustadrak memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama, hadis-hadis tersebut tidak terdapat dalam Shahihain baik secara lafal maupun makna, namun terdapat dalam kitab lain. Yang kedua, hadis-hadis tersebut terdapat dalam Shahihain tetapi dengan lafal yang berbeda meskipun maknanya sama. Yang ketiga, hadis-hadis tersebut melengkapi lafal hadis yang terdapat dalam Shahihain.
Dan yang keempat, hadis-hadis tersebut terdapat dalam Sahihain, tetapi Al-Hakim menggunakan sanad yang berbeda. Jenis kitab ini adalah Al-Mustadrak, yakni jenis kitab yang disusun sebagai susulan dari yang ketinggalan atau menambah yang kurang. Secara umum, kitab Al-Mustadrak ini termasuk Al-Jami', yakni kitab hadis yang memuat berbagai studi Islam yang meliputi bidang akidah, syariah, dan akhlak. Selain itu, di dalamnya terdapat berbagai hal yang berkaitan dengan tarikh, tafsir, sirah nabawi, sahabat maghazi, peristiwa masa lalu, dan persoalan lainnya. Kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim ini merupakan kitab yang berisikan hadis-hadis yang perawinya memenuhi kriteria Syaikhaini, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam menentukan kesahihan hadis, Al-Hakim menggunakan metode murni penalaran ijtihad. Al-Hakim membagi konsep ijtihadnya ke dalam 4 sudut pandang, yakni yang pertama dilihat dari kriteria kesahihan hadis, yang kedua dilihat dari klasifikasi hadis, yang ketiga dilihat dari pendekatan status sanad dan matan, dan yang keempat dilihat dari standar penentuan kesahihan hadis. Selanjutnya yakni isi kitab. Kitab ini tersusun dalam 4 jilid besar yang bermuatan 8.690 hadis dan mencakup 50 bahasan kitab. Adapun rincian jumlah hadis yang dikaitkan dengan temanya, yakni akidah terdapat 251 hadis, ibadah terdapat 1277 hadis, hukum halal haram terdapat 2519 hadis, takwil mimpi terdapat 32 hadis, biografi sahabat terdapat 1218 hadis, kegonjangan hari kiamat terdapat 911 hadis, peperangan Nabi dan Al-Fitan terdapat 233 hadis, tafsir terdapat 974 hadis, dan Fadailul Quran terdapat 70 hadis. Pada cetakan terakhir, kitab ini berbentuk 4 jilid besar hasil dari penelitian dan verifikasi beberapa ulama hadis dari 5 manuskrip Al-Mustadraknya Al-Hakim. Dalam cetakan yang ada sekarang ini dilengkapi dengan komentar-komentar tambahan dari Az-Zahabi dan ditahqiq oleh Syekh Mustafa Abdul Qadir Atha. Sistematika kitabnya mengikuti model yang dipakai oleh Bukhari maupun Muslim, dengan membahas berbagai aspek materi dan membaginya dalam kitab-kitab, tema-tema tertentu, dan sub-sub tertentu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kepada teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.